Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan melihat dan mendengar kamu. Meski dia memblokir seluruh media sosialmu, lakukan ini, maka dia akan datang sambil ngesot untuk bisa kembali bersamamu. Ya. Nah, jadi sesungguhnya meskipun mantan itu memblokir media sosial kita, dia tetap melihat kok. Dia tetap rajin mengintip media sosial kita. Ya. Dia tetap mendengar segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui siapa? Ya melalui teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih berteman dengan dia. Ya. Nah, jadi ketika kita tahu itu, yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik agar apapun yang mantan dengar, apapun yang mantan lihat tentang kita, itu akan membuat dia tergila-gila dan jatuh cinta kembali kepada kita. Kalau mantan sudah tergila-gila kepada kita minta dia untuk datang ngesot pun, dia akan datang sambil ngesot kepada kita. Nah, apa sekarang yang perlu kita lakukan? Yang pertama, merahasiakan penderitaan kita. Ya, kan banyak orang setelah dikhianati mantan, dia curhat terus setiap hari di media sosialnya. Apa yang kemudian terjadi? Apakah mantan menyesali pernah mengkhianati dia, datang kemudian minta balik dan seterusnya? Kan tidak. Dia tetap saja sibuk curhat sendiri dan mantan meneruskan kebahagiaan hidupnya dengan orang lain. Ya. Jadi ya, ketika kita terus mengumbar perasaan kita, orang tidak lagi penasaran dengan kita. Dia tahu semua apa yang terjadi dalam hidup kita, keluh kesah kita, ratapan-ratapan kita, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita merahasiakan penderitaan kita itu, itulah yang kemudian akan membuat mantan jadi penasaran dengan apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Ya, setelah dia mengkhianati kita dan kita merahasiakan, sehingga dia tidak perlu tahu jika setelah kita berpisah dengan dia kita nangis-nangis. Itu kan yang terjadi. Tapi kita rahasiakan. Di permukaan mantan melihat kita tetap seseorang yang tegar, seseorang yang bahagia, seseorang yang penuh canda, ramah, dan seterusnya. Kita merahasiakan penderitaan kita. Ya, karena orang tidak mau balik bersama dengan orang yang sedang menderita kan. Orang zaman sekarang itu hanya mau bersama dengan orang yang bahagia. Apalagi kalau sampai kemudian cerita di media sosial setelah dikhianati mantan, dia jadi sakit-sakitan dan seterusnya. Nah, itu mantan tambah tidak mau lagi itu. Karena orang zaman sekarang tidak betah repot. Dia mau punya pasangan yang kaya, yang sehat walafiat begitu. Kalau punya pasangan yang sakit-sakitan kan jadi dia repot sendiri, sakit-sakitan, tidak produktif, tidak bisa bekerja, jadi beban untuk dia. Nah, jadi rahasiakan penderitaan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan sisi-sisi yang terbaik dari perjalanan hidup kita. Jadi kalau yang gagal-gagal itu ya ndak usah diceritakan. Ya, kan orang juga sering tuh curhat, ada bisnis gagal dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Yang kita tampilkan adalah sisi-sisi terbaik, kisah-kisah terbaik di dalam perjalanan hidup kita, ya. Nah, yang kita tampilkan wisuda sarjana, yang kita tampilkan lanjut pendidikan S2, yang kita tampilkan wisuda S2, yang kita tampilkan misal bekerja, ada tuh ya videonya, suasana ruangan kerja kita ya dengan furniture yang mewah, ber-AC, kursi yang bagus, meja yang bagus, laptop yang mahal, dan seterusnya. Nah, itu sisi-sisi terbaik dari hidup kita yang kita perlihatkan kepada mantan, ya. Karena zaman sekarang ya itu, orang tidak mau punya pasangan yang susah. Orang mau punya pasangan yang kaya, yang punya segalanya, ya. Sehingga ketika dia menikah, kalau dulu orang siap tuh untuk menjalani segala sesuatu dari nol. Dari misal ngekos dulu, ngontrak rumah, ya. Nanti baru punya uang lagi nyicil rumah dan seterusnya. Itu kalau zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang lebih banyak orang memilih yang sudah jadi. Selesai pesta pernikahan tidak nyari kos, tapi langsung masuk ke rumah sendiri, ya. Tidak lagi mikir bayar kontrakan karena yang ditempati adalah rumah sendiri. Tidak lagi mikir bayar cicilan rumah karena rumahnya sudah lunas dan seterusnya. Nah, itu yang diinginkan semua orang zaman sekarang. Nah, karena itu tampilkan sisi-sisi yang terbaik dari hidup kita, ya. Nah, jadi kalau kita mau memposting sesuatu, posting yang betul-betul kita yakini itu akan membuat orang suka melihatnya. Jadi kalau ada beberapa foto, ada foto yang nggak bagus, ya jangan diposting, ya. Kita posting foto yang terbaik, ya, pakai kamera yang terbaik, ya, yang bisa menceritakan begitu banyak hal. Jadi foto itu ketika dia jernih, dia bening itu orang belum melihat apa isi fotonya. Baru sekilas orang sudah tahu ini kameranya mahal nih. Ya, handphonenya mahal nih. Ya kan? Nah, kemudian apa? Story di belakang foto tadi. Ya, misal pemandangan Eropa. Kita sedang ada kunjungan pekerjaan ke benua Eropa, lagi musim salju dan seterusnya. Nah, itu tuh yang kemudian akan membuat mantan jadi tergila-gila kepada kita. Karena biasanya ya, orang akan cenderung menyukai seseorang yang memiliki apa yang tidak dia miliki, memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak dia miliki. Ya, begitu dia lihat, oh ternyata kita sudah sampai ke Eropa, sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Jepang, sudah sampai ke Australia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat mantan tertarik kepada kita. Jadi contoh sederhana ya, betapa orang yang kuliah, itu dia akan punya nilai jual lebih tinggi, ya, membuat orang jatuh cinta daripada orang yang tidak kuliah. Ya, dan orang yang kuliah di luar negeri itu akan punya nilai jual yang lebih tinggi lagi daripada yang sama-sama kuliahnya di sini. Kenapa? Karena pengalamannya sama. Ya. Nah, tetapi kalau ada yang kuliah di luar negeri itu kan bayangannya kaya banget lah bisa kuliah ke luar negeri, atau pinter banget lah karena bisa dapat beasiswa kuliah ke luar negeri dan punya pengalaman-pengalaman yang dia tidak punya. Nah, jadi itu, tampilkan sisi-sisi yang terbaik dari hidup kita. Kalau ingin posting sesuatu jangan asal-asalan, karena kita tahu mantan melihat dan mendengar kita. Yang ketiga, ketika kita tampilkan sisi-sisi terbaik dari kehidupan kita, fans kita akan banyak. Maka yang ketiga, kita buat mantan jadi GR, gede rasa. Kita berikan harapan kepada mantan. Kan ketika fans kita banyak itu kan mesti ada yang tanya,
Kenapa sampai sekarang masih sendiri saja? Sebenarnya tipe seperti apa sih yang diinginkan? Nah, kita kan bisa bercerita di media sosial kita, dan ingat tadi, mantan melihat dan mendengar. Tipe saya, nah itu kita ceritakanlah. Yang tipe itu ketika kita ceritakan, mantan tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah dia. Ya, nah itu akan membuat mantan datang kepada kita karena dia jadi tahu ya dengan segala kesuksesan yang kita miliki pada saat ini ternyata dia masih punya peluang untuk kembali kepada kita. Maka dimanapun dia akan bergerak, kalau perlu tadi ya, berjalan merangkak, berjalan ngesot, kalau perlu tiarap pun akan dia lakukan untuk sampai kepada kita ketika dia tahu bahwa dengan begitu kerennya kita pada saat ini, ternyata dia masih punya peluang untuk kembali kepada kita. Nah, ketika kita cerita tipe yang kita inginkan itu, dan mantan tahu kok ada pada diri dia semua, dan mantan tahu yang dimaksudkan itu adalah dia, maka dia akan bangga, akan berbunga-bunga, akan bahagia, karena dia merasa bahwa dia masih ada di hati kita, ya. Nah, jadi itu ya, mantan tahu, mantan melihat, dan mantan mendengar. Lakukan yang terbaik, maka mantan akan kembali. Insya Allah, ketika kita melakukan yang terbaik ini ya, kan ini juga bermanfaat untuk diri kita. Ketika kita sukses begitu, ketika kita punya banyak tabungan, ketika kita kaya dan seterusnya, itu kan juga manfaatnya akan sangat besar untuk diri kita, untuk keluarga kita dan seterusnya. Dan prinsipnya, kunci kesuksesan adalah kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.